Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi azma'in. Amma ba'd. Anak-anak semua, salam sehat selalu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Di FAT kedua ini atau di pertemuan yang kedua ini, Bapak akan membahas dan mengajarkan sub pokok bahasan yang ketiga dari bab 6 ini, yaitu tentang perilaku orang yang mengamalkan 10 Asmaul Husna. Karena sub pokok bahasan pertama yaitu pengertian Asmaul Husna, dan sub pokok bahasan yang kedua yaitu tentang memahami kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Asmaul Husna dan bukti kebenarannya telah dibahas dan dipelajari di FAT pertama. Agar pembelajaran di FAT kedua ini dapat berhasil dengan baik, maka mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas dan kita pelajari perilaku orang yang mengamalkan 10 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Aziz. Al-Aziz artinya Allah Maha Perkasa. Adapun perilaku orang yang mengamalkan Asmaul Husna Al-Aziz adalah yang pertama, tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlaku atas dirinya. Yang kedua, rela menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketulusan hati. Yang ketiga, tidak menggerutu atau mengeluh. Yang keempat, tidak menyesali nasib diri sendiri. Dan yang kelima, memiliki cita-cita yang tinggi dan yakin dapat meraih cita-cita tersebut. Yang kedua adalah Al-Basit. Al-Basit artinya Allah Maha melapangkan rizki, nikmat, dan rahmat. Adapun perilaku orang yang mengamalkan Asmaul Husna Al-Basit adalah yang pertama, bersifat qanaah terhadap nasib dirinya sendiri. Qanaah artinya menerima pemberian Allah dengan penuh keikhlasan. Yang kedua, membantu tetangga atau orang lain yang kesusahan. Yang ketiga, tidak mengangan-angan anugerah Allah yang diberikan kepada orang lain. Yang keempat, selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan senang maupun susah. Dan yang kelima, senantiasa menyadari bahwa Allah lah yang mengatur rizki manusia. Yang ketiga adalah Al-Ghani. Al-Ghani artinya Allah Maha Kaya. Adapun perilaku orang yang mengamalkan Asmaul Husna Al-Ghani adalah yang pertama, merasa cukup dan penuh kesyukuran terhadap segala karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menghindarkan sifat rakus dalam urusan duniawi. Yang ketiga, memanfaatkan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, senang berbagi terhadap sesama yang membutuhkan. Yang keempat adalah Ar-Ra'uf. Ar-Ra'uf artinya Allah Maha Pengasih. Adapun perilaku orang yang mengamalkan Asmaul Husna Ar-Ra'uf adalah yang pertama, saling kasih mengasihi antar sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pandai-pandai mensyukuri nikmat dan karunia Allah yang diterima dengan cara memanfaatkan nikmat tersebut sesuai petunjuk Islam. Yang ketiga, selalu menjalani hubungan silaturahim dengan keluarga dan
sesama muslim. Yang keempat, tidak mencurahkan kasih sayang kepada musuh-musuh Allah. Dan yang kelima, tidak saling iri hati. Yang kelima adalah albar. Albar artinya maha baik atau maha dermawan. Adapun perilaku orang yang mengamalkan Asmaul Husna Albar adalah yang pertama, gemar mendermawakan sebagian harta yang dimiliki untuk menyantuni kaum duafa atau fakir, miskin, anak yatim maupun janda. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, memberikan apa yang dapat diberikan guna berbagi rasa kepada orang lain. Dan yang keempat, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang keenam adalah Al-Fattah, artinya maha membuka, menenangkan. Adapun perilaku orang yang mengamalkan Asmaul Husna Al-Fattah adalah yang pertama, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu tunduk dan patuh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membuka pintu kebaikan dan menutup pintu kejahatan. Yang keempat, bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Yang kelima, memutuskan perkara secara adil sesuai hukum yang berlaku. Yang ketujuh adalah Al-Adl, artinya Allah Maha Adil. Adapun perilaku orang yang mengamalkan Asmaul Husna Al-Adl adalah yang pertama, berlaku jujur dan berkata benar. Apa yang dikatakan sesuai dengan kenyataan. Berlaku adil baik kepada diri sendiri, keluarga maupun kepada orang lain. Yang kedua, menerapkan peraturan atau hukum yang berlaku dengan baik dan tidak diselewengkan. Yang ketiga, berbicara dengan penuh keadilan walaupun itu menyakitkan. Yang kedelapan adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya Allah Maha Hidup. Adapun perilaku orang yang mengamalkan Asmaul Husna Al-Hayyu adalah yang pertama, berusaha menghidupkan hatinya yang masih dipengaruhi nafsu setan. Yang kedua, menggunakan waktu hidup sebaik mungkin dalam beribadah dan beramal soleh dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menghiasi hatinya dengan akhlakul karimah. Selanjutnya, yang kesembilan adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah Maha berdiri sendiri. Adapun perilaku orang yang mengamalkan Asmaul Husna Al-Qayyum adalah yang pertama, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pengatur alam. Yang kedua, istiqomah dalam beribadah kepada Allah. yang ketiga, hanya mengharapkan pemberian Allah dalam memenuhi kebutuhan hidup, tidak berpaling kepada selain Allah. Yang keempat, mengandalkan kemampuan diri sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang terakhir, menaruh perhatian kepada orang lain dan sedapat mungkin membantu mereka baik berupa material maupun spiritual. Yang ke-10 adalah Al-Latif, artinya Allah Maha Lembut atau Maha Halus. Adapun perilaku orang yang mengamalkan Asmaul Husna Al-Latif adalah yang pertama, memiliki hati yang sensitif dan lembut terhadap sesama orang Islam. Yang kedua, memiliki kepekaan sosial yang mampu menyentuh hati sesama orang Islam. Yang ketiga, memiliki sifat sabar terhadap cobaan atau musibah yang menimpa. Yang keempat, memandang bahwa hidup di dunia singkat, maka perlu kesadaran untuk beramal baik sebanyak-banyaknya. Anak-anak semua, demikian pembahasan subpokok bahasan yang ketiga, yaitu tentang perilaku orang
yang mengamalkan 10 Asmaul Husna. Semoga kalian semua bisa memahami dan menghayati materi pembelajaran tersebut di atas. Dan yang lebih penting lagi, kalian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya dari Bapak, mohon maaf bila ada kesalahan, dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.